Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Master Saiyan, yaitu di part ke-6. Langsung saja. Susu coklat jangan diemut. Dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan 30 tahun yang lalu di sebuah hutan yang kering dan beberapa burung yang berada di ranting. Ternyata di dalam hutan itu terdapat kuda yang tergeletak bersama dengan gerobaknya. Lalu kita diperlihatkan sebuah pedang yang ditancapkan ke tanah. Ternyata itu adalah seseorang pria bersama wanita yang menggendong bayinya sedang dikerumuni oleh para bandit yang telah menjebak mereka. Di sana orang itu pun ngos-ngosan ketakutan sambil ia pun mengangkat pedangnya dengan gemetar. Lalu ia pun berkata, "Siapa kalian?" Sambil kita diperlihatkan bayi itu yang menangis sedang digendong oleh ibunya yang ketakutan. Lalu kita diperlihatkan para bandit itu yang tersenyum. Ternyata mereka semua pun melompat akan menyerang ke arah mereka bertiga. Dan tiba-tiba terlihat sebuah sinar tebasan yang sangat cepat. Dan ternyata para bandit itu pun ditebas dengan cepat oleh seseorang. Dan di sana orang yang dicegat itu pun hanya terdiam memandangi mereka semua yang hancur hingga berceceran menghujani tubuh orang itu. Dan ternyata dari sana terdapat tangan yang menuju ke arah atas dengan berkobar membara hingga membuat kedua orang tua anak itu pun hanya terbengong. Dan ternyata ia pun diselamatkan oleh Saiyan di sana. Dan Saiyan pun berkata, "Kalian tidak apa-apa?" Sambil Saiyan di sana pun langsung berhenti. Ternyata orang itu pun bersujud di belakang Saiyan dan orang itu pun berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan kami Tuan. Aku tidak bisa membayar kebaikanmu, tapi bolehkah aku tahu namamu Tuan? Aku tidak akan melupakannya sampai aku mati." Lalu Saiyan pun menjawab, "Aku dari sekte Destiny. Namaku..." Lupakanlah, ini hanyalah hal kecil yang tidak pantas dibayar." Sambil ia pun langsung melompat meninggalkan keluarga itu. Dan orang itu pun hanya terdiam. Lalu ia pun bergumam, "Siapa? Dia bilang dari sekte Destiny." Sambil terlihat bayi itu yang terdiam mengenyot jempolnya itu. Lalu kita dibawa di saat sekarang. Terdapat seorang pemuda di sana yang terdiam. Lalu ia pun berkata, "Gesu dari sekte Destiny? Saiyan?" Ternyata si bayi itu adalah si pemuda ini, yaitu Tuan Lu. Dan di sana kita diperlihatkan Senior Nan yang sedang berada di hadapannya. Lalu Senior Nan di sana pun bergumam, "Apa? Saiyan? Bukankah itu nama dari masternya Nona Tauer? Apa urusannya dia ke sini?" Sambil mereka semua pun terdiam mendengar nama dari Saiyan itu. Lalu Tauer pun berkata, "Apa? Master?" Ternyata mereka semua pun berada di kediaman Tuan Lu. Lalu Senior Nan di sana pun berkata, "Tuan Lu, Saiyan ini siapa?" Dan Tuan Lu pun menjawab, "Sebenarnya dia adalah teman lama ayahku. Aku tidak menyangka dia akan datang ke sini." Sambil Senior Nan di sana pun melirik ke arah Tuan Lu dan ia pun berkata, "Karena dia adalah teman lama ayahmu, kenapa tidak mengizinkan dia untuk bergabung dalam sidang penilaian harta karun?" Di sana Tuan Nan pun berkata, "Kau jelas putra dari komandan aku kan? Kau sangat murah hati Tuan. Biarkan dia masuk, biarkan Master Saiyan masuk." Dan kita diperlihatkan seseorang yang memasuki ruangan itu. Ternyata itu adalah Saiyan. Dan di sana seseorang pun berkata, "Saiyan Gesu telah datang." By the way, Tuan Lu ini tidak menyadari bahwa ayahnya bersama dia pernah diselamatkan oleh Saiyan ya Mo. Lalu Senior Nan di sana pun bergumam, "Aku benar, itu adalah dia." Dan kita diperlihatkan Yil di sana terkejut juga sambil bergumam, "Bagaimana bisa dia begitu berani untuk hadir di sini?" Dan Tauer di sana pun berkata, "Master, Anda datang ke sini." Sambil Saiyan di sana pun mengedipkan sebelah matanya ke arah Tauer itu. Lalu ia pun berkata, "Aku adalah Saiyan. Aku datang untuk mengetahui jika Tuan Lu sudah memperoleh sebuah besi meteorit sebelumnya. Aku datang untuk itu. Aku berharap Tuan Lu dapat menjualnya padaku. Aku akan menggunakannya untuk menembak pedang pada murid magangku." Sambil Tauer di sana pun terkesima memandang ke arah masternya itu. Lalu kita diperlihatkan Tuan Lu di sana terkejut karena mendengar Senior Nan di sana berkata, "Saiyan Gesu, kita bertemu lagi." Dan Tuan Lu pun berkata, "Master Nan, kalian kenal satu sama lain?" Lalu Senior Nan pun berkata, "Tidak, kita hanya sekali bertemu." Sambil kita diperlihatkan dengan cepat juniornya itu menuju ke arahnya sambil berkata, "Oh, Saiyan Gesu, aku pikir kau sudah kembali berkebun." Dan Tuan Lu di sana pun bergumam, "Jadi mereka memiliki sejarah dengan satu sama lain."
Hahaha, itu berarti aku bisa menggunakan perselisihan mereka untuk... Lalu ia pun berdiri sambil berkata, haha, selamat datang. Sebenarnya item utama dari sidang penilaian harta karun adalah besi meteorit yang kau minta. Haha, jika bukan karena sidang ini, aku mungkin akan memberikannya padamu karena kau kenalan ayahku dan aku pikir kau tidak akan mampu untuk membelinya juga, Master Saiyan. Lagi pula sekarang, sambil kita diperlihatkan Saiyan di sana yang hanya tersenyum, dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka semua yang sudah ada di luar ruangan dan berada di area pelatihan. Di sana Tuan Lu pun berkata, semua orang harus mematuhi aturan. Itu akan menjadi milik kalian selama kalian memenangkan persidangan ini. Dan jika kau kalah, sambil terlihat Saiyan di sana yang hanya tersenyum dan tiba-tiba terlihat seseorang yang menaiki arena pelatihan itu. Ternyata itu adalah Senior Nan dan ia pun melirik ke arah Saiyan sambil berkata, Saiyan Junior tidak pernah kesini sebelumnya. Izinkan aku untuk menunjukkan aturannya. Tapi tiba-tiba Senior Nan di sana pun terkejut karena seseorang dari depannya pun berkata, aku menantangmu. Sambil ia pun melirik ke arah orang itu. Ternyata orang itu pun tinggi besar dan ia pun berkata, aku adalah Nige, generasi ke-17 dari pengikut sekte udang. Aku menantangmu. Dan di sana Senior Nan pun menjawab, aku akan menerima tantanganmu. Sambil kita diperlihatkan mereka berdua yang langsung bertarung. Lalu Tuan Lu dari belakang Saiyan pun berkata, Master Nan adalah ahli dari ke-7 level roh dari keluarga bangsawan. Kau harusnya merasa beruntung karena dia langsung mengajarimu. Harta ini mungkin berharga, tapi aku sarankan kau untuk menyerah sebelum terluka. Bagaimana Master Saiyan? Sambil Saiyan di sana pun makin tersenyum dan ia tidak memperdulikan perkataan Tuan Lu itu. Dan di sana ia pun bergumam, pertarungan yang menarik. Aku ingin menikmati keseruannya bersama Tower. Sambil ia pun malah memandangi Tower di sana. Sambil terlihat pertarungan mereka berdua yang sangat sengit dan Senior Nan di sana pun mengeluarkan aura di telapak tangannya dan menghantam Nige itu dengan sangat cepat hingga Nige pun terlempar ke atas. Di sana semua penonton pun terkejut melihat kehebatan dari Senior Nan itu dan seseorang pun berkata, kerja bagus Senior Nan. Sambil Senior Nan di sana pun berpose keren dan dipandangi oleh mereka semua. Lalu Tuan Lu di sana pun bertepuk tangan sambil berkata, luar biasa Master Nan, kau adalah pahlawan muda legendaris. Sambil terlihat juga juniornya yang berkata, Master Nan, kau berhasil, Anda tangguh sekali. Dan Saiyan di sana pun hanya terdiam memandangi Senior Nan itu. Tapi tiba-tiba ia pun dilewati oleh beberapa orang di sana dan orang itu pun berkata, sial, aku tidak bisa membiarkannya tenar. Aku akan melakukan tantangan berikutnya. Dia lebih baik tidak berpikir jika dia akan menang melawan kita. Sambil mereka pun akan menyerang ke arah Senior Nan itu dan kita diperlihatkan mereka semua yang mengelilingi Senior Nan. Dan di sana Senior Nan pun berkata, lakukan yang terbaik wahai kalian. Dan mereka pun makin emosi berkata, persetan kau, aku akan memberimu pelajaran. Tapi tiba-tiba Senior Nan di sana pun menatap tajam ke arah mereka. Lalu ia pun membuka kipasnya sambil berkata, kalian. Dan ternyata mereka semua pun tergeletak hanya dengan satu serangan dari Senior Nan itu. Dan ia pun berkata, jika kau ingin batu itu, kau harus bertarung denganku. Sambil ia pun menatap tajam ke arah Master Saiyan itu yang terdiam dipandangi oleh para penonton lainnya. Dan di sana Tuan Lu menatap lagi ke arah Saiyan sambil berkata, dan pemenangnya akan mendapatkan hadiahnya. Sambil kita diperlihatkan papan nama dari arena itu yang bertuliskan kegagahan. Di sana seseorang pun berkata, siapa dia? Aku tidak pernah bertemu ataupun mendengar tentang dia. Dia bilang dia dari sekte Destiny. Dilihat dari cara Tuan Lu memperlakukan dia terlihat tidak lebih dari seorang penipu. Sambil mereka semua pun menertawai Saiyan di sana. Tapi tiba-tiba dari belakang mereka terdapat seseorang berkumis yang berkata, Master Nan, kau membuat dia merasa malu. Dan itu adalah Yang Lingsing, pemimpin dari sekte 7 mata pisau. Sambil Senior Nan pun melirik ke arah orang berkumis itu. Dan di sana Lingsing pun berkata lagi, semua orang tahu kalau kau adalah yang terbaik dari segala yang terbaik.
dan paling terbaik di Tiansheng dengan dasar kultivasi yang luar biasa. Sementara Tuan Muda Saiyan Gesu ini, aku dengar dia hanya memiliki 3 murid magang. Bagaimana bisa dia mengalahkanmu? Sambil mereka semua pun menertawakan Saiyan di sana. Lalu Ling Xing pun berkata lagi, jika dia menginjakan kaki di arena itu, dia akan menunjukkan sifat aslinya hanya dengan 1 atau 2 gerakan. Apakah dia berencana untuk menertawai dirinya sendiri? Sambil terlihat Tower di sana yang terdiam, seakan-akan ia emosi karena masternya dihina di sana. Tapi tiba-tiba terlihat sebuah tangan yang melambai dan ia pun berkata, "Tuan-tuan, ternyata itu adalah Tuan Lu." Dan ia pun berkata lagi, meski dia datang tanpa diundang, dia adalah teman lama ayahku. Demi aku dan ayahku, tolong jangan terlalu keras padanya. Tapi tiba-tiba lagi ia pun tangannya didorong oleh Saiyan sambil berkata, "Minggir kau Tuan Lu." Sambil Tuan Lu di sana melirik bergumam, "Oh, dia tidak bisa menunggu lagi. Sekarang aku dapat menggunakan Master Nan untuk mengajari Saiyan ini." Dia pasti akan kalah. Dan di sana Senior Nan pun berkata, "Kau maju sini." Tapi tiba-tiba Senior Nan di sana pun terkejut karena dari belakangnya terdapat pintu yang didobrak hingga hancur. Di sana Senior Nan pun terkejut dan Saiyan di sana pun hanya terdiam, dan mereka semua pun terbengong menatap ke arah pintu yang didobrak itu. Dan kita diperlihatkan beberapa bayangan yang keluar dari kepulan asap pintu tadi, dan terlihat seseorang yang berjalan menuju ke arena pelatihan itu. Ternyata itu adalah Tuan Luo. Dan di sana Tuan Luo pun berkata, "Tuan Luo, pemimpin sekte Luo Xing." Sambil kita diperlihatkan wajah menakutkan dari Tuan Luo itu bersama para antek-anteknya. Di sana Tuan Luo pun berkata, "Master Luo Bayun, Master Luo, selamat datang." Tapi tiba-tiba Tuan Luo di sana pun ketakutan menatap ke arah Tuan Luo. Di sana ia pun berkata, Aku mengucapkan selamat datang." Sambil ia pun pelan-pelan mundur dari hadapan Tuan Luo itu. Sambil terlihat Tuan Luo itu yang berjalan menaiki arena pelatihan. Di sana Senior Nan pun berkata, "Salam Immortal Luo." "Immortal Luo, aku..." Tapi tiba-tiba Tuan Luo di sana pun berkata, "Minggir!" Sambil ia pun langsung menghantam Senior Nan hingga ia pun terjatuh, giginya rontok di sana. Dan juniornya di sana pun ketakutan berkata, "Senior, apakah kau tidak apa-apa?" Dan Senior Luo pun menjawab, Ayahku adalah Komandan Agung. Beraninya kau Master Luo." Di sana Master Luo pun berkata, "Aku biasanya berbicara dan tertawa dengan Kaisar dan Permaisuri, dan juga pada Penatua Agung. Komandan Agung bukan apa-apa untukku. Aku tidak akan membuang waktuku untuk sampah seperti kalian." Sambil terlihat Senior Nan bersama junior di sana yang ketakutan. Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang ketakutan karena sudah berada di atas arena bersama Master Luo. Lalu Master Luo pun berkata, "Saiyan, persetan kau, tunjukkan dirimu sekarang." Sambil ia berteriak-teriak di sana memanggil nama Saiyan. Dan kita diperlihatkan mereka semua yang memandang ke arah Saiyan dengan ketakutan berkeringat dingin. Dan Saiyan di sana pun hanya terdiam. Lalu Master Luo pun berkata lagi, "Apa kau Saiyan? Gesu dari Sekte Destiny?" Dan Saiyan pun menjawab sambil tersenyum, "Ya, betul. Aku Saiyan dari Sekte Destiny." Dan Tuan Luo pun berkata lagi, "Jadi itu adalah kau?" Sambil ia pun mengeluarkan aura membara di sekujur tubuhnya. Lalu ia pun berkata lagi, "Kaulah yang menghabisi putraku Xin Ping." Sambil terlihat kobaran aura membara di sekujur tubuh dari Master Luo itu. Dan seseorang pun berkata, "Apa? Dia menghabisi putranya? Immortal Luo adalah demigod. Itu sama saja bunuh diri kan melawannya?" Sambil terlihat Tuan Lu di sana yang pening, dan ia pun bergumam, "Bagaimana bisa aku membiarkan Saiyan datang? Bagaimana jika Immortal Luo memusuhiku?" Dan Yilin di sana pun berkeringat dingin sambil berkata, "Dia menghabisi putra Master Luo." Sambil Tower dari belakang Yilin pun berkata, "Mereka sudah mengetahuinya." Dan Saiyan pun hanya terdiam bergumam, "Apa ini? Aku telah meminta Bailan untuk mengubur tubuhnya. Apa
mereka menemukannya. Baiklah, sambil ia pun langsung berjalan dengan cepat, melompat ke atas arena itu dengan sangat cepat. Lalu ia pun berkata, aku adalah Saiyan dan aku telah menghabisi putramu. Di sana ia pun menatap tajam ke arah Master Luo dan Master Luo pun berkata, kau memiliki kemampuan untuk menghabisi juniorku Feng Shanfeng. Meski kau masih muda, aku ingin melihat kemampuanmu. Lalu Saiyan pun berkata, kau tidak bisa mengajari putramu dengan baik, jadi ini tidak sepenuhnya salahku. Sambil terlihat tatapan tajam dari Master Luo itu, dan ia pun berkata lagi, kau benar, dia memang nakal dan kasar. Aku masih ingat sedekade sebelumnya dia merendahkan seorang ibu dan anaknya. Sambil ia pun menghunus pedangnya di sana. Lalu beberapa anak buahnya pun mengepung Saiyan dengan cepat, dan Master Luo pun berkata lagi, ibunya mengorbankan dirinya untuk melindungi anaknya dan dia memenggal mereka semua. Sambil ia pun membayangkan di kejadian itu, di sana kita diperlihatkan seseorang pria yang bersujud dengan membawa tubuh putri dan istrinya di hadapan Master Luo itu, dan Master Luo pun berkata lagi, setelahnya ayahnya datang dengan membawa tubuh dua perempuan itu. Aku berniat memberi emas sebagai gantinya, tapi dia menuntut nyawa untuk nyawa. Dan Saiyan di sana pun bertanya, lalu apa yang kau lakukan? Di sana Master Luo pun berkata, lalu, sambil ia pun menyelimuti pedangnya dengan kobaran aura membara. Dan Master Luo pun berkata lagi, aku telah menghabisi banyak orang, bagaimana jika menghabisi satu lagi? Dan yang terjadi, aku menghabisinya juga. Sambil ia pun mengeluarkan aura membara yang dahsyat lagi di sekujur tubuhnya. Aura membara yang menuju ke atas hingga membuat Susanoo besar di sana. Dan kita diperlihatkan wujud Susanoo dari Master Luo itu yang sangat besar. Dan ia pun berkata, apapun yang ia lakukan tidak akan mengubah fakta kalau dia adalah putraku. Kalian para mortal tidak lebih dari para semut. Dia akan mengalahkan kalian semua. Sambil ia pun mengarahkan serangan ke arah Saiyan itu dengan menggunakan Susanoo-nya. Lalu kita diperlihatkan Saiyan di sana yang terdiam hanya memandangi serangan itu dari atasnya. Dan cerot, Susanoo itu pun menebas Saiyan dengan sangat cepat. Dan Tuan Luo di sana pun tersenyum berkata, aku tidak hanya akan membiarkan mayatmu untuk dimakan oleh anjing, tapi aku juga akan mengubah roh dan jiwamu untuk menjadi debu. Kau akan membusuk di neraka selamanya. Sambil terlihat Tuan Luo di sana yang tersenyum bergumam, bagaimana bisa dia adalah seorang master dari sekte Destiny? Dunia akan lebih baik tanpa dirinya. Sambil terlihat Tower di sana yang terkejut berkata, Master, apakah kau baik-baik saja? Sambil kita diperlihatkan Tower di sana yang terdiam memandang ke arah Saiyan itu. Ternyata terdengar suara Saiyan yang berkata, perkataan Immortal Luo memang benar. Satu atau dua orang yang mati tidak ada bedanya. Dan ternyata lagi pedang dari Master Susanoo itu pun dapat ditangkis Saiyan dengan menggunakan satu jari. Dan Saiyan pun berkata lagi, jika begitu, aku akan mengirimmu. Sambil ia pun menekan pedang dari Susanoo Master Luo itu hingga retak di sana. Dan Saiyan pun berkata lagi, mengirimmu untuk menemui putramu. Sambil ia pun menghancurkan pedang Susanoo dari Master Luo itu hingga hancur berkeping-keping. Di sana Master Luo pun berkata, bagaimana mungkin kau? Sambil ia terkejut ketakutan memandang ke arah Saiyan itu. Dan ternyata Saiyan pun mengeluarkan Susanoo-nya yang keemasan itu. Dan di sana Master Luo pun berkata, kau adalah demigod. Dan dengan cepat Susanoo dari Saiyan itu pun menebas ke arah Susanoo Master Luo hingga Susanoo Master Luo itu pun hancur berkeping-keping di sana. Dan kita diperlihatkan mereka semua yang terkejut karena melihat kehebatan dari Susanoo dari Saiyan itu. Dan di sana kita diperlihatkan Tower yang tersenyum bersama Yilin di sana yang hanya terdiam memandangi itu. Lalu dengan cepat Susanoo dari Master Saiyan itu pun memudar dan diserap lagi, ditarik lagi ke dalam tubuh Saiyan itu hingga membuat Master Luo itu pun hanya terdiam. Dan Saiyan pun berkata, apa kau takut?
Di sana Master Luo pun tersenyum berkata, "Haha, apa? Aku takut. Pedang Aresektor Luo Xing dibentuk untuk menghancurkan para demigod. Kita akan mencobanya. Hei seluruh murid magang, berkumpullah!" Sambil kita diperlihatkan Master Luo itu dengan cepat melompat ke atas dan disusul para anak buahnya dari belakang Saiyan itu yang melompat juga. Dan ternyata mereka membentuk sebuah segel yang sangat besar di atas Saiyan itu. Dan Master Luo di sana pun berkata, 36 gerakan dari pedang bajak arai. Dan tiba-tiba Saiyan di sana pun menoleh karena mendengar seseorang yang memanggilnya. Ternyata itu adalah Tower. Di sana Tower pun berlari ke arah Saiyan dan ternyata ia pun melemparkan pedangnya sambil berkata, "Master, ambil pedangnya." Dan Saiyan pun langsung menangkap pedang dari Tower itu dengan sangat cepat. Lalu Master Luo pun berkata, "Matilah kau," sambil ia menyerang bersama anak buahnya menggunakan segel-segel pedang itu yang mengarah ke arah Saiyan. Di sana Saiyan pun hanya terdiam, lalu ia pun menghunus pedangnya sambil berkata, "Aku memiliki pedang." Dan kita diperlihatkan pedang Saiyan itu yang berkobar membara dan ia pun mengarahkan pedangnya itu ke arah segel yang menimbulkan tekanan yang abadi. Di sana kita diperlihatkan segel itu yang perlahan-lahan hancur akibat serangan dari Saiyan dan Master Luo pun bergumam, "Apa ini?" Sambil ia pun terpental bersama anak buahnya di sana. Dan Saiyan di sana pun terdiam menyerang sambil berkata, "Aku memiliki pedang." Dan sambil terlihat tatapan serius dari Saiyan itu, lalu ia pun berkata lagi, "Satu untuk menghabisi semuanya." Sambil kita diperlihatkan serangan Saiyan itu yang sangat dahsyat hingga menghancurkan mereka semua di atas. Dan Master Luo pun berkata, tidak mungkin. Kekuatan itu, cara berpedang itu adalah cara berpedang dewa." Sambil ia pun terlempar jauh di sana. Dan Saiyan di sana pun terdiam memandangi Master Luo itu yang terjatuh. Lalu ia pun mendatanginya sambil berkata, "Master Luo." Dan Master Luo pun menjawab, apa hubunganmu dengan Dewa Pedang?" Sambil ia ketakutan melihat ke arah Saiyan itu. Dan Saiyan pun mengangkat pedangnya. Master Luo pun berkata, "Tunggu, aku tidak boleh mati. Aku minta maaf karena tidak mengenali kekuatanmu. Tolong biarkan aku pergi. Aku memiliki banyak harta. Mereka adalah harta yang dikumpulkan oleh sekteku. Semuanya." Sampai kita diperlihatkan Master Luo itu yang terkejut karena melihat pria bercaping dari kejauhan. Dan ternyata itu adalah Moping. Master Luo pun membayangkan Moping di sana di saat kemarin. Lalu ia pun bergumam, Kalian menjebakku." Lalu dengan cepat Moping di sana pun mendekat dan ia pun berkata, "Kau ingin tahu bagaimana dia bisa terhubung dengan Dewa Pedang? Aku adalah Dewa Pedang dan dia adalah guruku." Apa kau paham? Sambil terlihat Master Luo di sana yang terkejut dan ia pun berkata, "Ampuni aku, biarkan aku pergi." Sambil ia merangkak ketakutan pergi dari sana. Dan tiba-tiba dari depannya terdapat seseorang yang datang. Dan orang yang datang itu pun berkata, "Hei kau pikir kau ingin pergi kemana?" Ternyata itu adalah Bailan bersama Yulin yang berada di hadapannya. Dan di sana Master Luo pun makin berkeringat dingin. Lalu ia pun menghantam lantai di bawahnya. Lalu ia pun berkata, "Aku akui, aku telah kalah hari ini. Namun kalian tidak akan kubiarkan lolos begitu saja." Sambil ia pun malah mengeluarkan aura membara lagi di hadapan mereka. Dan di sana Bailan bersama Yulin pun terkejut. Dan tiba-tiba dengan gerak cepat Saiyan di sana pun langsung melompat menebas ke arah Master Luo itu hingga ia di sana pun seakan-akan tersambar petir dengan kecepatan dari Saiyan itu. Dan kita diperlihatkan Master Luo di sana yang muncrat. Ia pun berkata, "Apa yang kau lakukan?" Dan Saiyan pun berdiri berkata, "Roh purba di level puncak Ling Huang meledak. Sepertinya akan sedikit merepotkan." Sambil ia pun menyarungkan pedangnya itu dan Master Luo di sana pun langsung tepar. Dan Saiyan pun berkata lagi, "Kau tidak akan bisa meledak karena aku ada di sini." Sambil ia meninggalkan Master Luo itu yang tergeletak. Di sana para penonton pun terkejut akan kehebatan dari Master Saiyan itu hingga membuat Yulin di sana pun berkata, "Masternya Tower adalah demigod." Lalu kita diperlihatkan Saiyan yang menyerahkan pedangnya kepada Tower. Di sana ia pun berkata, "Moping,
sambil terlihat Moping di sana yang hanya terdiam. Lalu Saiyan pun berkata lagi, kau berhutang penjelasan padaku. Dan Moping pun menjawab, itu benar, aku memancing pemimpin sekte Losing ke sini untukmu Master. Harus membiarkan beberapa orang menjadi kaya dulu agar kita dapat mencapai kemakmuran bersama. Aku tidak boleh egois. Orang-orang telah mengetahui tentang Dewa Pedang selama bertahun-tahun, tapi mereka tidak tahu jika Dewa Pedang memiliki gurunya sendiri. Dan aku juga ingin membuat sekte Destiny terkenal dan makmur. Sambil ia pun mengibarkan 3 bendera merah, yaitu bendera sekte Destiny. Lalu Saiyan pun emosi berkata, brengsek kau, aku pikir kau mencoba untuk menjebakku kan? Dan di sana Yulin pun mencegah masternya itu sambil berkata, Master, sekte Destiny telah ditinggalkan dunia selama beberapa tahun. Tidak ada salahnya dalam mencoba membangun reputasi untuk diri kita sendiri Master. Dan terlihat Belen di sana yang mencegah juga dari belakang sambil berkata, Master Luo menyia-nyiakan ratusan tahun dari hidupnya untuk hal-hal yang kotor. Dia pantas mati Master. Dan Saiyan di sana pun menghela napas, lalu ia pun berkata, lupakanlah, ayo urus keperluan kita Tuan Lu. Sambil ia pun melirik ke arah Tuan Lu, dan Tuan Lu pun berkata, iya Master. Lalu Saiyan pun berkata lagi, lelucon ini telah selesai, kita dapat melanjutkan kompetisinya kan? Di sana Tuan Lu pun berkata, soal itu tentu saja Master Saiyan, sesuai dengan perkataanmu. Lalu Saiyan pun tersenyum berkata, baiklah, siapa lagi selanjutnya? Sambil ia pun menantang mereka semua, hingga membuat mereka semua pun gemetar ketakutan. Dan seseorang pun langsung bersujud sambil berkata, Saiyan Gesu, aku tidak bermaksud untuk menyinggungmu. Namaku Yang Lingsing, dan aku memiliki beberapa properti di ibu kota. Aku memiliki 23 selir dan pembantu. 8 diantaranya masih perawan, dan mereka semuanya sangat cantik. Aku berniat menawarkan mereka sebagai upeti Master. Sambil terlihat Saiyan di sana membayangkan dikerumuni oleh 4 wanita cantik, dan ia pun bergumam, wah ini sangat menarik. Lalu Lingsing di sana pun berkata lagi, selama Anda setuju untuk mengampuniku. Dan Saiyan pun menjawab, ya ampun pemimpin sekte Yang, jika kau begitu murah hati, maka aku akan... Tapi tiba-tiba terdengar suara yang berkata, kalian para bajingan, jangan berani-beraninya kalian berpikir untuk memanfaatkan situasi ini untuk menghina masterku ya. Sambil terlihat sebuah tangan yang berada di hadapan Saiyan itu, ternyata itu adalah Tower. Dan ia pun berkata lagi, masterku adalah orang yang berpendidikan dan sopan. Dia tidak akan terpengaruh oleh wanita-wanita jelek yang kau tawarkan. Sambil terlihat Saiyan di sana terkejut bergumam, wah apa yang dia lakukan? Lalu Tower pun berkata lagi, benar kan Master? Sambil ia pun menatap tajam ke arah Saiyan itu, dan Saiyan pun terkejut berkeringat dingin. Lalu ia pun menjawab, benar-benar kau benar Tower. Dan ia pun bergumam, aduh sayang sekali, padahal mereka pasti cantik-cantik. Tapi tiba-tiba Bailan di sana pun berkata, kau terlalu baik pemimpin sekte Yang. Pergi dan siapkan akte tanah, dan wanita cantik itu aku akan menerimanya atas nama Master. Sambil Saiyan bersama Tower itu yang terkejut. Lalu Tuan Yang pun berkata lagi, baik dimengerti. Lalu Saiyan pun melihat ke arah Bailan sambil bergumam, murid magangku tersayang, kau yang terbaik. Sambil Bailan itu pun menjebolkan jarinya ke arah Saiyan. Lalu Bailan pun melihat ke arah senior Nan bersama juniornya. Di sana ia pun berkata, sekarang jika aku mencoba mengingat lagi. Sambil ia pun mendekat ke arah mereka berdua, dan Bailan pun berkata lagi, kalian semua menghina masterku barusan kan? Sambil terlihat tatapan psikopat dari Bailan itu, dan mereka pun berkata, ampuni aku peri, tolong jangan bunuh aku. Dan Master Nan pun menjawab, sulit dimaafkan jika menyinggung seorang demigod. Senior, aku tidak akan mengeluh jika kau ingin membunuh atau menyiksaku. Di sana juniornya pun ketakutan berkata, aku adalah asisten dari Putra Menteri. Kau akan bermusuhan dengan Tian Sheng jika kau menghabisiku. Dan Bailan di sana pun dengan cepat berkata, ya lalu apa yang terjadi jika aku menghabisimu? Ini semua demi nama masterku. Tapi tiba-tiba pantat Bailan di sana pun ditampol oleh Saiyan, dan Bailan pun berkata, Master, apa yang kau lakukan? Dan Saiyan di sana pun hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, Bailan,
Apa kau mau aku tampar lagi? Sambil Bailan di sana pun membayangkan bokongnya yang ditampol oleh Master Saiyan dengan bertubi-tubi, dan ia pun ketakutan berkata, tidak Master. Lalu Saiyan pun meninggalkannya sambil berkata, mengapa harus merendah ke level mereka? Menghabisi mereka hanya akan menodai pedangmu. Di sana Bailan pun berkata, apa kalian lihat-lihat? Nyala kalian. Sambil ia pun menyuruh pergi mereka semua, dan mereka pun langsung melompat ke atas dan pergi dari sana. Lalu Saiyan pun berkata lagi, Tuan Luo, bolehkah aku memiliki batu itu jika tidak ada yang ingin menantangku lagi? Dan Tuan Luo pun menjawab, tentu saja Master Saiyan, ini hanya sebuah batu biasa. Aku akan mengambilnya untukmu sekarang juga, Master. Dan Saiyan pun hanya tersenyum. Lalu ia pun berkata lagi, murid magangku. Sambil terlihat para muridnya yang menuju ke arah Saiyan. Lalu Saiyan pun melambaikan tangan dan ia pun berkata, selesai dan bersih. Sambil mereka pun meninggalkan kediaman Tuan Lu itu. Dan beberapa saat kemudian sebuah kereta kuda yang ditumpangi oleh seseorang dengan tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Dan itu adalah Saiyan bersama Tauer. Dan Saiyan pun berkata, Tauer, Tauer, kenapa kau mengganti bajumu? Apakah kau tidak suka bajumu yang dulu lagi? Di sana Tauer pun terkejut. Lalu ia pun menjawab, aku memberikannya kepada Yilin saat dia pergi, Master. Lalu Yilin bilang kalau Xia Ying akan menikah bulan depan. Ibuku akan datang juga, Master. Sambil ia pun membayangkan masih bersama Yilin di sana. Dan Tauer pun berkata, Masterku membuatnya sendiri. Baju ini dapat memanfaatkan esensi dari alam semesta untuk meningkatkan kultivasimu. Nih, ambil saja. Sambil ia pun menyerahkan bajunya itu kepada Yilin. Di sana Yilin pun menerima baju itu sambil berkata, Demigod menjahit seragam ini dengan tangannya sendiri. Tidak mungkin ini hanya sebuah seragam biasa, kan? Lalu kita diperlihatkan di saat sekarang Tauer yang berkata, kau sangat murah hati, Master. Aku yakin kau tidak akan keberatan, kan? Dan Saiyan pun menjawab, aku tidak keberatan. By the way, mimpi seorang laki-laki bejat telah hancur ya, Momo. Tapi tiba-tiba tangan Tauer di sana pun mendekat sambil berkata, Master, bolehkah aku? Ternyata ia pun mendekat ke arah Saiyan hingga membuat Saiyan di sana pun terkejut mimisan, dan ia pun bergumam, Ibu, apakah aku harus bertemu dengan calon mertuaku secepat ini? Lalu ia pun mengelus kepala dari Tauer itu sambil berkata, Tauer, aku akan menemanimu ke pesta pernikahannya. Dan di sana Tauer pun langsung merangkul Saiyan dengan cepat sambil berkata, terima kasih, Master. Dan Saiyan pun bergumam, asik, bakpao ini nempel lagi. Dan sementara itu di tempat lainnya kita diperlihatkan sebuah baju yang dijemur di sana. Ternyata itu adalah Yilin, dan ia pun berkata, memalukan, pencuri cabul. Sambil kita diperlihatkan baju itu yang dipakai oleh Yilin hingga di bagian bakponya itu pun longgar. Di sana ia pun marah berkata, ini longgar, ini kendor. Lalu sementara itu lagi kita didengarkan suara yang berkata, apa yang ingin kau lakukan? Bukankah kita sudah setuju kalau kau akan membiarkanku pergi? Turunkan aku. Ternyata itu adalah senior Nan bersama juniornya. Di sana juniornya pun berkata, jangan habisi aku, jangan habisi aku. Dan senior Nan pun berkata juga, aku lebih baik mati dibanding direndahkan seperti ini. Dan kita diperlihatkan sosok seseorang yang menggantungnya. Ternyata itu adalah Bailan. Dan Bailan pun berkata, tenang saja, aku akan patuh pada perintah Master dan tidak akan menghabisimu. Kenapa kalian berisik sekali? Bukan hal yang baik jika kalian membangunkan dia loh. Sambil mereka berdua digantung di hadapan gua itu. Lalu Bailan pun berkata lagi, aku dengar kalau gua ini memiliki beruang sakne yang hidup di dalamnya level kultivasinya setara dengan level kultivator Xuan Yuan. Kalian berdua lebih baik menikmati waktu kalian. Sambil terlihat sesosok bayangan besar di antara mereka berdua. Lalu Bailan pun berkata lagi, hukuman mati bisa saja diampuni, tapi akan sulit untuk kabur dari neraka yang hidup. Sambil ia pun pergi meninggalkan mereka berdua dan bersambung, Momo.